Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan membawakan presentasi berdasarkan PowerPoint tentang teori penetrasi sosial. Seandainya saya Zaman Parisi dengan nomor urutan absen 17 dengan nomor NPM 233516516177. Saya dengan Bapak Arfi Sorbo dengan NPM 23516516193. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Putra Pratama. Adapun materi yang kami akan presentasikan yaitu tokoh, penjelasan teori, asumsi teori, analogi, tahap-tahap penetrasi, dan studi kasus. Pertama, tokoh yang akan saya jelaskan pertama bernama Irwin Altman, profesor di bidang psikologi Universitas Utah Salt Lake City. Ia lahir pada tanggal 16 Juli 1930 di New York. Altman adalah seorang psikologi sosial yang meraih gelar Bachelor of Art dari New York University pada tahun 1951. Sedangkan untuk gelar Master of Art ia dapat dari Universitas of Maryland pada tahun 1954 dan gelar Doctor of Philosophy dari University of Maryland di tahun 1957. Tokoh kedua yaitu bernama Thomas A. Taylor. Ia lahir dan dibesarkan di Detroit, Michigan. Memperoleh gelar Bachelor of Arts Psikologi dari Western University di Cleveland. Gelar Master of Science-nya dalam psikologi dari Universitas Howard di Washington DC dan gelar Doctor of Philosophy di bidang psikologi dari Universitas of Delaware. Memiliki sertifikat dari Harvard University Business School. Ia mendapat beberapa penghargaan diantaranya pada tahun 1991, penghargaan pada tahun 1992 ia menerima penghargaan Distinguished Service Award for Outstanding Contribution in Psychology in the Public Interest. Selanjutnya, penjelasan teori. Teori penetrasi sosial merujuk pada sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial atau dalam kurung tidak terdekat menjadi komunikasi yang lebih intim. Menurut Altman dan Taylor, keintiman tidak selalu merujuk pada hubungan fisik, melainkan intelektual dan emosional hingga pada batas di mana pasangan melakukan aktivitas bersama. Altman dan Taylor menjelaskan bahwa kepribadian manusia dianalogikan seperti bawang yang memiliki beberapa lapisan. Selanjutnya, asumsi teori. Ada beberapa. Pertama, hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Kedua, secara umum, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Ketiga, perkembangan hubungan mencakup dipenetrasi atau dalam kurung penarikan diri dan disolusi. Keempat, pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Teori public relation, dan saya akan menjelaskan hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Hal ini berarti komunikasi antar individu berawal dari tingkat yang rendah atau superfikal menuju ke arah yang lebih intim. Biasanya individu yang baru mengenal satu sama lain hanya akan berbicara basa-basi atau seperlunya saja. Awal ini mungkin dianggap tidak penting, namun justru percakapan ini sebagai awal untuk setiap individu melangkah pada proses komunikasi selanjutnya menuju hubungan yang lebih intim. Dan saya akan melanjutkan materi secara umum. Perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Hubungan antar individu berkembang secara sistematis dan dapat diperkirakan. Suatu hubungan pada dasarnya memiliki sifat
dinamis dari berubah, namun hubungan yang dinamis sekalipun akan mengikuti suatu standar atau pola perkembangan tertentu. Manusia memang tidak dapat mengetahui secara tepat arah suatu hubungan atau memperkirakan masa depan, namun penetrasi sosial pada dasarnya memiliki sifat terorganisir dan dapat diprediksi. Dan saya akan melanjutkan materi perkembangan hubungan mencakup depenetrasi. Perkembangan hubungan mencakup depenetrasi, yaitu proses memburuknya hubungan, dan disolusi, yaitu proses pembubaran atau berakhirnya suatu hubungan. Altman dan Taylor menyamakan proses ini seperti pemutaran film secara mundur. Suatu hubungan tidak selalu mengalami kemunduran, namun ada pula yang mengalami kemunduran seperti ini. Jika komunikasi memiliki konflik, maka hubungan dapat berjalan ke belakang menjadi kurang intim. Dan saya lanjut tentang pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Yang pertama, keterbukaan diri merupakan inti dari perkembangan suatu hubungan. Dan kedua, secara umum keterbukaan diri didefinisikan sebagai proses pengungkapan informasi mengenai. Lanjut analogi kulit bawang. Bawang tersusun atas sejumlah lapisan kulit, mulai dari lapisan luar hingga lapisan dalam untuk melihat inti bawang. Perlu membuka lapisan terluar bawang dan seterusnya. Tahapan penetrasi sosial. Satu, yaitu ada tahap orientasi. Tahap orientasi adalah membuka sedikit demi sedikit. Yang kedua ada tahap pertukaran pengajakan afektif. Yang ketiga ada tahap pertukaran afektif. Dan yang terakhir, tahap pertukaran stabil. Penjelasan tahapan penetrasi sosial. Tahap orientasi. Pada tahap ini hanya sebagian kecil dari kita yang terungkap kepada orang lain. Dua, tahap pertukaran pengajakan afektif. Pada tahap ini masing-masing individu mulai menampakkan kenyamanan satu sama lain. Selanjutnya tahap pertukaran afektif. Pada tahap ini masing-masing individu sudah saling mengerti satu sama lain. Dan selanjutnya ada yang terakhir, keempat, tahap pertukaran stabil. Pada tahap ini masing-masing individu dapat memprediksi tindakan dan respon masing-masing dengan baik. Terlihat sudah sangat intim dalam hubungannya. Contoh studi kasus yang akan dibahas dalam penerapan teori penilaian sosial adalah hubungan yang terjalin antara aktor Lily Powell dan aktris Christy Tagore. Analisis melalui tahapan penetrasi antara lain. Tahap orientasi. Pada tahap ini Rifki dan Christy awalnya tidak saling kenal. Mereka baru mengenal satu sama lain saat harus bersama-sama dalam sebuah film. Yang kedua ada tahap pertukaran penjajakan afektif. Pada tahap ini Rifki dan Christy sedikit demi sedikit menjalin hubungan pertemanan. Di sini sudah terlihat bahwa keduanya mulai mau lebih terbuka. Kemudian ada tahap pertukaran afektif. Pada tahap ini mereka mulai memberi informasi sifat lebih pribadi. Dan yang terakhir tahap pertukaran stabil. Pada tahap ini mulai mereka merasa saling cocok pacaran. Maksudnya mereka sudah saling cocok atau bisa sebut pacaran, di mana mereka saling mengenal dan
masing-masing lebih dekat dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Oke, selesai. Baiklah, sekian dari kami, Bapak Tua. Kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.